Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Di situ disebutkan Yesus itu hamba. Kenapa kalian menuhankan dia? Di Kristen itu Allah dengan Tuhan itu dibedakan. Memang di Kristen itu Allah dan Tuhan itu dibedakan. Tuhan itu kurion atau kyrios. Kalau Allah itu theos. Agatha dan Prof. Metatron menjawab tuduhan Iksan. Yesus itu hamba. Kenapa Kristen menuhankan Yesus? Mari kita simak diskusi menarik mereka sampai tuntas sehingga kita dapat memiliki pengertian yang benar. Halo Pak Ihsan. Islam Kristen Pak. Islam. Mau nanya Pak Ihsan. Kisah para Rasul 3:13. Baca. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Di situ disebutkan Yesus itu hamba. Kenapa kalian menuhankan dia? Karena dia Tuhan. Tuhan yang menjadi hamba. Tuhan yang menjadi hamba gimana ceritanya? Yaitu ceritanya. Dia Allah mengambil rupa manusia. Jokowi aja pernah belusukan, dia menjadi rakyat biasa. Gimana ceritanya? Presiden kok jadi rakyat biasa? Pernah nonton drakor? Putra mahkota tiba-tiba jadi penjaga, pengawal. Gimana ceritanya? Bisa. Dia mau merendahkan diri? Bisa dong. Yang nggak bisa itu adalah hamba jadi raja. Kecuali ada yang mengangkatnya. Yang nggak bisa adalah manusia jadi Allah. Itu nggak bisa, tapi Allah jadi manusia bisa. Paham? Itu ceritanya. Allah itu mengambil rupa seorang hamba. Makanya dia disebut hamba. Gimana? Saya ini juga putri raja, tapi saya bisa jadi seorang guru. Guru itu seorang hamba. Kenapa rupanya? Saya tetap putri raja. Dan saya juga tetap seorang guru. Kenapa? Gimana ceritanya? Bisa. Karena mampu. Kalau Yesus juga hamba berarti dia bertuhan kepada siapa? Dia tidak bertuhan karena dia Tuhan. Tapi di sini dibilang bertuhan kepada Bapa di sini. Allah di situ. Jangan berbohong. Tulisannya Allah, enggak Tuhan. Pak Prof bisa buka kamera, Pak Prof, penipu ini. Benci kali aku dia ini. Dari tadi aku bilang itu Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita para Rasul 3. Kenapa dia bilang Tuhan? Enggak ada Tuhan. Kalian tuh bisa enggak sih bedain Tuhan dengan Allah? Karena di sini terjemahan bahasa Inggris dibilang God of Abraham, Isaac, and Jacob. God itu kan Allah. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Ini kita buka. Kayak bisa aja kok buka kamera. God itu Allah, bukan Tuhan. Ini? Ya. Allah kan? Allah. Ya kau lihat aja bahasa Inggrisnya apa? God. Terus ditranslate lagi. God of Abraham. Ya udah coba kau translate ke bahasa Indonesia lagi. Pasti ketemunya ini. Yang kau kiranya God itu. Coba buka Google Translate. Ya kau aja buka sendiri coba. Terus ketik God. Itu Gimana buka bahasa kameranya? Teks asli aja Pak Prof. Di Kristen itu Allah dengan Tuhan itu dibedakan. Kalau kamu mau bilang itu adalah Tuhan, maka saya juga akan katakan bahwa Allahmu itu manusia. Theos itu God. God of Abraham gitu. Ya, God itu Allah.
Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Biar kamu tahu beda God dengan Lord. Allah telah membuat Yesus Kurios. Itu apa, Pak Prof? Coba baca. Tuhan dan Kristus. yang atasnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allahnya di sini Theos. Nah, beda kan? God dan Lord. Nah itu. Lihat, Theos itu God, Kurios Theos. Lord. Itu Tuhan. Coba kamu buka Ihsan, Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kurios Tuhan. Ini aku translate langsung nih dari page-nya. Memang di Kristen itu Allah dan Tuhan tuh dibedakan. Tuhan itu Kurion atau Kyrios. Kalau Allah itu Theos. Theos itu Allah. Kurios itu Tuhan. Jadi kalau yang Kisah Para Rasul 3:13 tadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Bahasa Arab kan beda juga tuh, Rob sama Allah beda. Bagi mereka Rob itu Allah, Pak Prof. Betul, Ihsan? Rob itu kayak penguasa gitu. Rob itu Tuhan bukan? Artinya ya penguasa ditunjukkan ke Tuhan gitu. Saya tanya, kalau Rob itu apa artinya? Rob itu penguasa bisa, Tuhan bisa gitu. Berarti udah tahu bedanya. Tuhan dengan Allah. Allah itu nama, Tuhan itu penguasa. Jadi siapa Robmu? Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia adalah penguasa. Penguasa di mana? Matius 28 ayat 18. Di bumi dan di surga. Segala kuasa. Tapi di Bible gak hanya Yesus kok yang dipanggil Kurios. Siapa? Banyak. Sekarang saya tanya, yang dipanggil Kurios yang ada di Bible itu penguasa di surga nggak? Enggak. Ya udah. Udah tahu bedanya kan? Coba Pak Pro bukain. Matius 28 ayat 18. Pemilik kebun aja dipanggil Kurios di Bible. Iya. Tuannya si Yusuf aja dipanggil Rob. Allah aja dipanggil Rob kan? Betul. Allah mau tukang kebun. Karena dia dipanggil Rob kan katamu tadi. Kenapa dia dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan? Karena ini. Dia berkuasa di sorga. Sekarang saya tanya, tukang kebun berkuasa nggak di sorga? Nah, segala kuasa di Enggak. sorga dan di bumi. Yesus itu. Udah paham di sini? Kalau kata segalanya ini nggak ada, ini Itu maknanya ayat palsu berbeda. itu. Segala itu artinya maha ya Pak Prof? Ayat palsu. Dapat dari mana ayat palsu? Ada dari buku Katolik apa itu? Katolik. Iya. Gila. Kitab saya ini kitab Katolik ya. Ini kalian biar tahu ya. Kitab saya ini ada Deuterokanonikanya nih. Ini kitab Katolik ini. Mau saya tunjukkan? Ini kitab Katolik bukan? Iya. Nih. Ini kitab Katolik ini. Ada Deuterokanonikanya. Kita buka Matius 28. Kamu baca sendiri ya. Sama kan kata dia ayat palsu kan Pak Prof? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala
kuasa di sorga. Ini kira-kira ayat palsu. Ini kitabnya Katolik. Kamu Ada memfitnah saya orang baca Katolik itu ini berarti. katanya Ini kitab Katolik, ini Deuterokanonika. Di mana? katanya Di itu ayat mana kau sisipan baca? gitu. Ya di mana kau baca? Gak ada di manuskrip tertuanya gitu. Iya di mana? Ada itu saya dengar dari channel Donditan itu. Katanya dari orang Katolik. Tunggu Kalau biar dari saya cari Donditan. artikelnya dulu. Oh, Pak Bro, Donditan udah masuk Katolik sekarang berarti. Astaga. Bang, Islam itu diajarin kayak gini ya, memfitnah ya. Islam itu diajarin berbohong ya, Bang ya. Nggak capek apa gitu, Bang? Memfitnah kitab orang gitu. Memfitnah orang-orang Kristen gitu. Bang, nggak capek apa, Bang, hidup lu kayak gini, Bang? Nggak ini indah banget ya hidupmu ya. Saya bisa nunjukin Oh. artikelnya dulu nggak? Mana yang mau kau tunjukin? Kau aja nggak bisa buka kamera. Memfitnah orang Katolik lagi lo. Memang Allahmu ngajarin kayak gini ya? Bang ya? Allahmu aja nggak kenal Paulus. Allahmu juga nggak tahu itu apa manuskrip gitu. Emang Allahnya pernah tahu ada kata manuskrip? Gak tahu. Allahnya aja bahkan dengar kata Katolik aja nggak pernah pasti. Allahmu kenal Katolik gitu. Kok bisa-bisanya lu lebih jauh gitu daripada Allahmu? Allahmu aja nggak pernah loh memfitnah orang Katolik. Kok ngeri banget, lebih hebat dari Allahmu. Dari tadi siang loh di roomnya si Mas Wawan juga 4 orang itu bohong semua. Astaga, ini lagi Iksan lagi. Astaga. Kalian diajarin gitu kah? Diajarin Islam kayak gini ya, Iksan. Mereka ini kayak haus validasi gitu ya sama orang Kristen. Mengerikan sekali. Seumur hidup orang ini nggak ada yang tenang kayaknya. Harus sibuk ngomongin kitab orang, sibuk ngomongin agama orang. Tadi dia bilang Pak Prof apa? Ada teks yang nggak ada di manuskrip gitu kan? Saya tanya dong, Al-Baqarah itu punya manuskrip nggak sih? Quranmu sendiri gitu, punya manuskrip nggak sih? Ada sih itu di Birmingham. 2 lembar itu Bang, itu pun Yang isinya manuskrip Al-Kahfi. Isinya berita yang anjing masuk gua itu Bang. Cuma 2 lembar. Yang ditanya Al-Baqarah, yang dibahas Al-Kahfi. Ada nggak sih manuskripnya Ali Imran? Ada nggak sih Maryam? Punya nggak sih kalian manuskrip? Penisirin aku loh. Kalian nggak mau cari tahu kah kitab kalian? Harus kalian sibuk cari tahu kitab orang gitu. Cari dulu lah manuskrip kalian yang paling tua. Udah nggak ada lah sekarang yang tertuanya. Tadi katanya Al-Maidah 48 Allah menjaga kitab sebelumnya. Masa Al-Qurannya juga nggak dijaga? 2 kali kebobolan berarti. Nggak bisa apa-apa ini Pak Prof. Butuh Juma ini kayaknya. Ya, Sebagai penjaga. dari awal sampai sekarang tetap sama. Apanya tadi Apanya? aja Al-Maidah 48 beda tulisannya. Yang kamu buka sama yang cetakan Ya, itu Agatha kan beda. terjemahannya itu bukan bahasa aslinya. Sekarang itu Al-Quran itu udah beda. Ada berapa dialek coba? 220 dialek. Ada kolun, Itu ada kan hafs, itu ada kan hanya dialek warf. aja, bukan. Dari masing-masing dialek Itu itu kan hanya mengklaim perbedaan mereka dialek yang saja. asli. Saya punya langganan buku di Surabaya di Ampel itu. Kalau kamu ke Ampel, ya toko buku Arab di Ampel, kau tanya lah. Al-Quran kolun ada nggak? Orang yang jual bakal ngomong apa? Di Indonesia nggak boleh beredar kolun. Nah pertanyaannya kenapa nggak boleh?
Berarti memang ada variannya. Kalau jawaban si penjual toko itu bilang, kalau di Indonesia nggak boleh beredar kolun. Berarti kolun ada dong? Ada. Yang di Indonesia ini versi UHAFS. Ya, nyari UAR Itu saja hanya susah. perbedaan dialek aja. Dialek mana yang benar? Coba, Al-Quran diturunkan dalam dialek apa? Semua dialeknya benar. Nggak Cuman mungkin dong dalam semua dialek. beda Al-Quran apanya aja. diturunkan dalam satu dialek pasti. Quraisy. Coba yang Quraisy mana? Memang beda-beda. Terus nanti udah beda, udah skakmat, kalian juga bilang, oh artinya bukan itu. Makanya kita bingung, kalian tuh baca Al-Quran tuh gimana sebetulnya? Bang, saran saya kalian tuh cari kitab kalian dulu deh. Kebenaran kitab kalian. Daripada kalian sibuk ngurusin kitab kami. Betul nggak Pak Bro? Iya. Kalau menurut kepercayaan kami, kitab kami ya benar gitu. Iya, kalau benar kalian perlu nggak sih nyari-nyari kekurangan kitab orang? Kayaknya nggak happy banget lu dengan kitab lu. Tapi kalau memang kitabmu benar ya, kenapa kalian itu butuh validasi kitab kami? Benar-benar ragu. Benar-benar nggak lengkap. Benar-benar bingung. Benar-benar barangkali. Kenapa? Kalian itu sibuk kali. Semua debaters muslim itu ya. Kalian tuh mau ngapain nyari-nyari celah kitab kami gitu. Kitab kami itu nggak butuh kitabmu gitu. Tapi kitabmu itu butuh kitab kami. Kalian tuh harusnya terima kasih sama kami. Makasih ya, kami udah nyomot kitab kalian, terus kalian nggak mengklaim gitu, nggak komplain gitu. Harusnya kalian tuh bersyukur loh. Islam itu nggak akan berdiri tanpa kitab kami. Karena kamu nggak akan kenal Musa. Kenal Nabi Musa. Kenal Musa dari mana kamu? Kenal lah. Dari mana bro? Musa itu ya Nabi kami juga. Apa yang diajarkan Musa? Mengajarkan ke kaumnya ya Taurat gitu. Iya, apa isinya? Tulisan Taurat toh. Ya nggak tahu lah, tanya. Nih, makanya aku bilang kalian tuh nggak kenal Musa. Musa itu diutus ke bangsa Israel, sedangkan kami bukan bangsa Israel gitu. Ya Katanya nggak kamu tahu lah kami. kenal. Saya kenal. Allah kenal nggak? Ya kenal lah. Coba siapalah istrinya si Musa? Siapa mertuanya Musa? tahu Yang gampang deh, istrinya Musa gak usah siapa. istrinya. Mertuanya Musa. Mertua Musa, kalau nggak salah itu Yitro nggak? Ada di Al-Quran nggak Yitro? Kalau di Al-Quran ya nggak disebutkan. Kalian Di itu hadis ada nggak Yitro di hadis? Kalau menurut kami Yitro itu namanya Syuaib. Syu'ah. Ya, Bang, orang Israel tuh nggak ada yang namanya Syu'aib. Sejak kapan orang Israel namanya Syu'aib? Itu orang Apa? Betawi bang, Benjamin. orang Lu Israel. cuman bisa nemuin Yitro itu di sini. Lagi-lagi kalian itu butuh kitab kami. Makanya aku bilang, kalian itu nggak akan kenal Musa kalau nggak ada kitab kami. Iya, Terus kau enteng banget tadi bilangnya. Kitab kalian Yitro itu bukan orang Israel tuh. Di mana Su'eb ditulis di Islam? Di hadis ada nggak? Tunggu, saya nggak tahu, saya cari dulu lah. Kok aja ngasal-ngasal.
Bisa tahu dari mana dia Yitro? Pasti mereka ini nyontek Alkitab kita. Ngeri. Jadinya Syuaib. Astaga. Di Quran surat Hud ayat 94 sampai 95. Coba Baca. cek. Ngeri banget ya Pak Prof ya. Enak-enak aja ngasih nama orang gitu loh. Yitro jadi Su'aib. Syuaib. Yitro itu tahu kan orang apa tak? Imam Orang Yitro. Imam Yitro itu orang Ethiopia. Dia orang Kus. Midian. Orang Midian ya. Dia orang Kus. Ini saya bacakan. Ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Adapun orang-orang yang zalim, mereka dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Oke, seberapa tadi? Quran surat Hud ayat 94. Iya, mana di situ dibilang dia mertuanya? Nggak ada. Tadi kan nanyanya nama Syuaib tadi. Makanya aku penasaran, kalau memang dia mertuanya Musa, kenapa Al-Quran nggak ngomong dia mertuanya Musa? Karena Al-Quran nggak menceritakan semua sejarah gitu, bukan buku Makanya, sejarah Al-Quran itu. kalau kitab suci nggak ada unsur sejarahnya, itu bukan kitab suci, bro. Apa yang bisa dipetik? Tetap ada sejarahnya, tapi Oh, nggak diceritakan secara apa bedanya detail. kitab suci sama adendum? Kalau ikut kisah sejarahnya, itu bingung Al-Quran. Bani Korah, ya ingat waktu itu ada orang Lewi yang mau makar sama Harun. Itu tiba-tiba di Quran ceritanya jadi Karun namanya. Harta Oh, karun. harta kirun. Ceritanya ngawur, beda. Tunggu, Syuaib ini nabi, bro. Iya, Nabi dan Rasul. Yitro Kalau dia itu rasul katanya dia bawa nabi. kitab dong. Kitabnya apa? Anjir. Enggak, Rasul itu kalau menurut kepercayaan kami diutus kepada suatu kaum gitu. Sejak kapan mertua Musa jadi nabi? Kalau di Islam, Nabi itu nggak mesti bawa kitab kan. Yang bawa itu pasti Rasul kan. Membawa risalah kan. Kitab apa yang dibawa sama Su'aib? Pasti ada kitabnya, cuman bukan Taurat, Zabur, Injil gitu. Apa namanya kira-kira? Nggak tahu. Tapi Allah memangnya membenarkan kitab Syuaib. Pasti dibenarkan lah, kitab semua nabi Coba, pasti dibenarkan. apa kitab-kitab sebelumnya? Yang manalah kitab Syuaib itu? Yang pasti bukan Taurat, Zabur, Injil. Ya apalah. Ya nggak disebutkan namanya. Nggak ada gunanya Pak Bro. Astaga, kok kalian ini kok ngeri banget ya nyonteknya. Udah nyontek nuduh lagi. Lu yang gue contek lu palsu lu, malah gitu. Ini ngeri banget ya. Umat mengerikan kalian ini. Kitabnya gak tahu malu. Ngeri ya Pak Prof. Syuaib, Yitro jadi nabi. Yitro jadi Rasul, astaga. Yitro jadi rasul dan nabi. Saudara kita Muslim bernama Ihsan bertanya kepada Agatha dan Prof Metatron bertitik tolak dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan.
Saudara Ihsan ini mengubah kata Allah menjadi Tuhan. Tentu dalam konteks keyakinan, kepercayaan saudara Ihsan, itu tidak menjadi problem dan masalah. Karena bagi dia, Allah lah Tuhan itu, dan Tuhan itu adalah Allah. Tetapi dalam perspektif teologi Kristen, dengan pemahaman yang baik, benar, serta bertanggung jawab, seperti yang telah dijelaskan oleh Agatha dan Prof. Metatron, saya perlu tegaskan kembali. Allah itu dibedakan dengan Tuhan. Allah itu seringkali ditujukan kepada Bapa, dan Tuhan ditujukan kepada Yesus. Hal itu makin jelas terlihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Misalnya Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bagi kami orang-orang Kristen, bersumber dari data dan fakta Alkitab, seperti yang telah dipaparkan di dalam Yohanes 20 ayat 28, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah bagi kami. Kalau pengertian Tuhan dan Allah itu sama, maka mubazir adanya ketika Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebenarnya cukup dipilih satu saja, misalnya, "Ya Tuhanku," atau "Ya Allahku." Tetapi di dalam satu kalimat digandengkan dua kata ini, Tuhanku dan Allahku. Dan itu sama-sama ditujukan kepada pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus Sang Firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan, berbeda arti dan maknanya dengan Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan pasti merujuk kepada keadaannya sebagai manusia, yang mana kepenguasaan atau ketuhanan itu diberikan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah yang disapa dengan Bapa bersama firman dan rohnya. Itulah yang dimaksudkan di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi." Kalau tadi saudara kita Uclim bernama Ihsan ini berkata, bukan hanya kepada Yesus ditujukan terkait dengan kurios atau kyrios. Banyak di dalam Alkitab dengan sebutan kurios atau kyrios. Kami tidak memungkiri dan tidak bisa menyangkal itu, karena itu adalah fakta yang dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Tapi saudara Ihsan, termasuk para apologet dan polemikus di luar Kristen, perlu tahu, mengerti, dan sadar sungguh-sungguh, Yesus itu memiliki kekuriosan atau ketuhanan, kepenguasaan yang berbeda dengan semua kurios yang ada di dalam Alkitab. Apa perbedaannya? Oleh karena Yesus itu adalah kurios, penguasa, Tuhan atas sorga dan bumi, sebab segala kuasa telah diberikan kepadanya. Wahyu pasal 19 ayat ke-16 menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Kenapa Yesus disebut Tuhan di atas segala tuan? Sebab dialah Tuhan yang memiliki segala kuasa atas sorga dan bumi. Itu sebabnya berulang-ulang kami orang Kristen menegaskan kepada saudara-saudara di luar Kristen, kalau Anda mengartikan Yohanes 13 ayat 13,
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebagai Tuhan maupun Tuhan sama saja. Karena orang-orang lain di dunia ini pun bisa disebutkan dengan Kurios, Lord, Tuhan atau Tuhan. Tapi Yesus memiliki keeksklusifan sebagai Kurios, Lord, Tuhan. Sebab apa? Sebab kepada Yesus telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Bahkan di dalam kitab suci lain ditegaskan, Yesus itu adalah pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Saudara Ihsan perlu menyadari, jangan mencampur adukan Tuhan dan Allah. Karena bagi kami seperti dinyatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan atau diciptakan. Hal itu juga terkait dengan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian beliau berkata, Yesus itu kan hamba yang sudah dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Tapi kenapa kalian orang-orang Kristen menuhankan Yesus? Saudara kita Ihsan ini terlalu cetek, miskin dan dangkal pengertian pemahamannya tentang Alkitab. Saya katakan dan tegaskan saat ini, tidak ada satu tokoh manapun yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini yang sehebat Yesus dengan jabatan gelar fungsional yang begitu banyak. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah, Yesus itu Immanuel, Yesus itu guru, Yesus itu Alfa dan Omega, Yesus itu yang awal dan yang akhir, Yesus itu sudah ada, telah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus itu firman, Yesus itu anak manusia, Yesus itu roti hidup, kebangkitan dan hidup. Masih banyak lagi gelar-gelar yang lain, termasuk seperti yang disoroti saudara kita Ihsan ini, Yesus itu hamba. Tetapi kenapa kekeliruan itu terus-menerus melekat di dalam diri orang-orang di luar Kristen seperti saudara Ihsan ini? Oleh karena mereka telah terpatri, tertancap dalam hati pikiran mereka, dalam pengertian, dalam doktrin ajaran mereka, bahwa Yesus itu hanya manusia. Fakta-fakta Alkitab tidak akan mungkin kita menyimpulkan Yesus itu hanya manusia. Yesus dalam keadaan sebagai manusia memang benar adanya, sebab dia lapar, haus, berpuasa, disunat, berdoa, mati, menangis, merasa takut di Taman Getsemane, diberikan kekuatan oleh malaikat. Itu semua dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi jangan lupa, Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Yesus itu sudah ada sejak kekal, sebelum dunia ini ada, sebelum Abraham jadi, Yesus telah ada dalam kekekalan bersama Bapa dan Roh Kudus, yaitu sebagai firman. Jadi mengenal Yesus hanya dalam keadaan sebagai manusia itu keliru dan salah. Pasti menggugurkan dan menolak, membantah banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Oleh karena itu saya ingin menegaskan kepada saudara Ihsan, termasuk kepada para polemikus dan apologet di luar Kristen,
Pahami dengan benar Kolose 2 ayat 9. Di dalam dialah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Ada di situ jasmania, ada di situ keallahan. Artinya, sang firman yang mengenakan tubuh kemanusiaan itu memiliki dua natur. Natur kemanusiaan yang diperolehnya dari kandungan Bunda Maria, itu sebabnya ia disebut buah rahim Maria. Dan natur keilahian yang tanpa dicipta, sudah ada sejak kekal, tidak punya permulaan, yakni sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh karena itu, menolak keilahian Yesus dari fakta-fakta kemanusiaannya keliru dan salah. Menolak kemanusiaan Yesus dari fakta-fakta keilahiannya keliru dan salah. Yang benar adalah Yesus itu kami yakini menjadi pribadi satu-satunya pengantara, jalan penghubung antara Allah dan manusia, dan antara manusia dengan Allah. Oleh karena Yesus itu memiliki natur ilahi, mewakili Allah di hadapan manusia, dan Yesus itu juga memiliki natur kemanusiaan, mewakili manusia di hadapan Allah. Jadi relasi manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa hanya bisa dipulihkan, dihubungkan, diperantarai oleh satu pribadi yang tidak berdosa, yaitu Sang Firman yang mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada pemulihan dari perhambaan perbudakan dosa, dari kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya perlu menegaskan ini setegas-tegasnya supaya terbuka mata hati, mata rohani model orang seperti saudara kita Iksan ini. Ketika Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Ketika firman menjadi manusia, jangan punya pikiran yang picik, dangkal dan sempit. Firman tidak ada lagi, tinggal hanya manusia. Itu pemahaman inkarnasi yang keliru dan salah. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 7 sangat jelas menegaskan, menerangkan hal itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu karena kasihnya rela merendahkan dirinya dari keilahiannya, berkenan mengenakan natur baru, yaitu tubuh kemanusiaan. Di dalam kemanusiaannya dia menghambakan diri kepada Allah Bapa demi penebusan, penyelamatan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis.